Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 3, Universitas Sisingamangaraja ke-12 di Tapanuli Utara. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami tentang Critical Book Report Hukum Tata Pemerintahan. Sebelum kami menyajikan Critical Book Report, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Ramaida Solin, NIM 2005040007 dan Mary Christina Opusunggu, NIM 2005040009. Baiklah, yang pertama tentang identitas buku. Identitas isi buku. Buku yang kami kritik berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Pemerintahan yang dikarang oleh Profesor Dr. Jimli Asidikre, Sarjana Hukum, dengan penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2006 di Kota Jakarta. Bab 3. Konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. A. Sejarah konstitusi. 1. Terminologi klasik, Constitutio Politica, dan Nomoi. Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno, Politia, dan perkataan bahasa Latin konstitusi yang juga berkaitan dengan kata jus. Dalam kedua perkataan politia dan konstitusi itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan di antara kedua istilah dalam sejarah. Dari kedua istilah itu, kata politia dari kebudayaan Yunani dapat disebut yang paling tua usianya. Dalam bahasa Yunani kuno, tidak dikenal adanya istilah yang mencerminkan pengertian kata jus ataupun constitutio sebagaimana tradisi Romawi yang datang kemudian. Dalam keseluruhan sistem berpikir para filosof Yunani kuno berkataan constitution adalah seperti apa yang kita maksud sekarang ini. Dengan perkataan lain, pengertian konstitusi itu di zaman Yunani kuno masih bersifat material dalam arti belum berbentuk seperti yang dimengerti di zaman modern sekarang. Namun perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasanya sudah bergambar dalam pembedaan yang dilakukan oleh Aristoteles terhadap pengertian kata politia dan nomoi. Pengertian politia dapat disepadankan dengan pengertian konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. Politia mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi karena politia mempunyai kekuasaan pembentukan sedangkan pada nomoi tidak ada karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak bercerai-berai. Dari sini kita dapat memahami pengertian konstitusi dalam dua konsep. Pertama, konstitusi sebagai the natural frame of the state yang dapat ditarik ke belakang dengan mengaitkannya dengan pengertian politia dalam tradisi Yunani kuno. Kedua, konstitusi dalam arti jus publicum regni, yaitu the public law of the realm Circio, dapat disebut sebagai sarjana pertama yang menggunakan perkataan constitutio dalam pengertian kedua ini, seperti tergambar dalam bukunya The Republica. Di lingkungan kerajaan Romawi, perkataan konstitusi ini dalam bentuk Latinnya juga dipakai sebagai istilah teknis untuk menyebut the act of legislation by the emperor. Menurut Cercio, this contention, perkembangan demikian itulah yang pada akhirnya mengantarkan umat manusia pada pengertian kata constitution itu dalam bahasa Inggris modern. Perubahan terhadap pandangan yang tidak melibatkan hukum sebagai sesuatu yang berada di luar atau di atas negara baru timbul setelah Cercio memperkenalkan
pemikirannya dengan mengartikan negara sebagai suatu aibon law religion. Oleh karena lebarnya jurang di antara keduanya, kita tidak mungkin berharap akan dapat menjembati perbedaan antara gagasan konstitusionalisme Aristoteles dan konstitutionalisme Sergio. 3. Warisan Sergio Romawi kuno. Salah satu sumbangan penting filosof Romawi, terutama setelah Sergio mengembangkan karyanya De Republica dan De Legibus, adalah pemikiran tentang hukum yang berbeda sama sekali dari tradisi yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh para filosof Yunani. Bagi para filosof Yunani, terutama Ulfi, Sergio menjelaskan sebagai berikut. Dipakainya istilah lex kemudian menjadi kata kunci untuk memahami konsep politik dan hukum di zaman Romawi kuno, sebagaimana dikemukakan oleh Gaius pada abad kedua. Di samping itu, para filosof Romawi juga lah yang secara tegas membedakan dan memisahkan antara pengertian hukum publik, jus publicum, dan hukum privat, jus privatum, sesuatu hal yang baru yang belum dikembangkan sebelumnya oleh para filosof Yunani. Bahkan perkataan jus dalam bahasa Latin sendiri pun tidak dikenal pandangannya dalam bahasa Yunani kuno seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pemikiran politik Sergio didasarkan atas penerimaannya yang kuat terhadap Descartes' Universal Law of Now True yang merangkul dan mengikat seluruh umat manusia. Sergio juga menegaskan adanya one common master of ruler of men, namely God. 4. Warisan Islam, konstitusionalisme, dan piagam. Pada masa-masa selanjutnya, ketika bangsa Eropa berada dalam keadaan kegelapan yang biasa disebut sebagai abad-abad pertengahan, tidak banyak hal yang dapat diuraikan sebagai inovasi yang berkembang dan perkembangan yang penting dalam hal ini. Namun bersamaan dengan masa-masa suram di Eropa selama abad-abad pertengahan itu, di Timur Tengah tumbuh dan berkembang pusat peradaban baru di lingkungan penganut ajaran Islam atas pengaruh Nabi Muhammad. Banyak sekali inovasi-inovasi baru dalam kehidupan umat manusia yang dikembangkan menjadi pendorong kemajuan peradaban. Salah satu ialah penyusunan dan penandatanganan persetujuan dan perjanjian bersama di antara kelompok-kelompok penduduk kota Madinah untuk bersama-sama membangun struktur kehidupan bersama yang di kemudian hari berkembang menjadi kehidupan kenegaraan dalam pengertian modern sekarang. Piagam Madinah ini dapat disebut sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Piagam ini disebut sebagai persetujuan bersama antara Nabi Muhammad dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Mekah ke Yastrib. Nama kota Madinah sebelumnya pada tahun 622 Masehi. Para ahli menyebut piagam Madinah tersebut dengan berbagai macam istilah berlainan satu sama lain. B. Arti dan pengertian konstitusi. Seperti dikemukakan di atas, istilah konstitusi itu sendiri pada mulanya berasal dari perkataan bahasa Latin constitutio yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip. Di zaman modern, bahasa yang biasa dijadikan sumber rujukan mengenai istilah ini adalah Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda. Untuk pengertian constitution dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda membedakan antara constitutie dan grondwet, sedangkan bahasa Jerman membedakan antara Verfassung dan Grundgesetz.
Malah dibedakan pula antara grounded dan grounded, seperti antara groundhog dan grounded dalam bahasa Belanda. Selanjutnya bagian B, arti dan pengertian konstitusi. Seperti dikemukakan di atas, istilah konstitusi itu sendiri pada mulanya berasal dari perkataan bahasa Latin constitutio yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip. Nah, dalam kamus Oxford Dictionary of Law, perkataan constitution diartikan sebagai the rules and practice that determine the composition and function of the organ of the central and local government in the state and regulate the relationship between individual and the state. Yang artinya adalah yang pertama, yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Dan yang kedua, yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintah daerah atau local government, tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga negara. Nah, di sini juga kita dapat melihat dari beberapa pandangan sarjana mengenai konstitusi yang dapat dikatakan berlainan satu sama lain. Nah, salah satu contohnya yang dikemukakan oleh Carl Schmitt. Menurut Carl Schmitt, dalam bukunya Solfas Sanghel, konstitusi dapat dipahami dalam 4 kelompok pengertian. Keempat kelompok pengertian itu adalah: yang pertama, konstitusi dalam arti absolut; yang kedua, konstitusi dalam arti relatif; dan yang ketiga, konstitusi dalam arti positif; dan yang keempat, konstitusi dalam arti ideal. Dan pengertian konstitusi menurut K. Cewar, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintah dalam pemerintahan suatu negara. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu bagian C, nilai dan sifat konstitusi. Nilai konstitusi yang dimaksud di sini adalah nilai atau values sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik. Nah, di sini Karl Lowenstein dalam bukunya Reflect of the Value of Constitution membedakan 3 macam nilai atau the values of the Constitution. Yang pertama itu normative value, yang kedua nominal value, dan yang ketiga semantical value. Normative value atau nilai normatif: apabila suatu konstitusi telah diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu bukan hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi merupakan suatu kenyataan atau reality, dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sebagai contoh, dapat diberikan konstitusi pada negara Amerika Serikat, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Nominal value: dalam hal ini konstitusi itu menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna. Ketidaksempurnaan berlakunya suatu konstitusi ini jangan dikacaukan, bahwa seringkali suatu konstitusi yang tertulis berbeda dari konstitusi yang dipraktikkan, sebab suatu konstitusi itu dapat berubah-ubah, baik karena perubahan formil seperti yang dicantumkan dalam konstitusi itu sendiri
maupun karena kebiasaan ketatanegaraan. Umpamanya, yang dimaksud di sini bahwa suatu konstitusi itu secara hukum berlaku, namun berlakunya itu tidak sempurna karena ada pasal-pasal yang di dalamnya kenyataannya tidak berlaku. Nah, yang dimaksud dengan semantical value, konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur yang menjadi maksud yang esensial dari suatu konstitusi diberikan demi kepentingan pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Jadi, dalam hal ini, konstitusi hanya sekedar istilah saja, sedangkan pelaksanaannya selalu dikatakan dengan kepentingan pihak penguasa. Konstitusi yang demikian nilainya hanya secara semantik saja. Pada intinya, keberlakuan dan penerapan konstitusi hanya untuk kepentingan bagaimana mempertahankan kekuasaan yang ada. Yang kedua, konstitusi formal dan material. Konstitusi dalam arti formal berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini, suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan. Misalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konstitusi material adalah konstitusi yang jika dilihat dari segi isinya yang merupakan peraturan bersifat mendasar dan fundamental. Artinya tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hal-hal yang bersifat pokok dasar atau asas-asasnya saja. Yang ketiga, luwes atau fleksibel atau kaku, rigid. Nah, dalam arti ini konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang tidak memerlukan metode atau proses khusus untuk melakukan perubahan atau amandemen. Nah, konstitusi rigid adalah konstitusi yang memerlukan metode atau proses khusus atau seperti sidang istimewa dan konvensi untuk melakukan perubahan atau amandemen. Nah, kita masuk bagian keempat, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Nah, di sini kita dapat melihat apa yang membedakan konstitusi tertulis dan tidak tertulis ini. Nah, yang membedakan secara prinsipal antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah tidak tepat. Sebutan konstitusi tidak tertulis adalah tidak tertulis, hanya dipakai untuk dilawankan dengan konstitusi modern yang lazimnya ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Nah, timbulnya konstitusi tertulis disebabkan karena pengaruh aliran kodifikasi. Nah, salah satunya negara di dunia yang mempunyai konstitusi tidak tertulis adalah negara Inggris. Namun prinsip-prinsip yang ada dikonstitusikan dan dicantumkan dalam undang-undang biasa seperti Bill of Rights. Nah, dengan demikian suatu konstitusi tertulis apabila dicantumkan dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan yang tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal yang diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Selanjutnya kita masuk ke bagian D, tujuan dan hakikat konstitusi. Nah, apa saja tujuan dan hakikat konstitusi di sini? Nah, di kalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa hukum mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama, keadilan atau justice, yang kedua, kepastian atau certainty atau security, dan yang ketiga, kebergunaan atau utility. Nah, di sini juga kita melihat apa tujuan negara Indonesia. Nah, kita lihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kami juga mencantumkan apa tujuan utama dari konstitusi itu. Nah, tujuan utama dibuatnya konstitusi itu adalah untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap kewenangan atau pelaksanaan pemerintah, sehingga pemerintah tidak melakukan tindakan yang akan merugikan rakyat. Nah, hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan dijamin terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Plan A. Sejarah Konstitusi. 1. Terminologi klasik Constitutio Politica dan Nomoi. 2. Warisan Yunani kuno, Plato dan Aristoteles. 3. Warisan Sergio Romawi kuno. 4. Warisan Islam, konstitusionalisme piagam. 5. Gagasan modern, terminologi konstitusi. B. Arti dan pengertian konstitusi. Menurut KG WR, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintah dalam pemerintahan suatu negara. C. Nilai dan sifat konstitusi. 1. Normatif, yang berarti konstitusi berada di jalan secara utuh. 2. Nominal, yang berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. 3. Semantik, yang berarti konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Konstitusi memiliki dua sifat, yakni luas, fleksibel atau kaku, rigid, dan tertulis atau tidak tertulis. Sifat luas atau kakunya sebuah konstitusi dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengikuti atau menyesuaikan perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar 1945 dapat memiliki dua sifat, yakni luas dan kaku. D. Tujuan dan hakikat konstitusi. D. Tujuan dan hakikat konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. 2. Konstitusi berfungsi sebagai alat membatasi kekuasaan. Konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. 3. 4. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Adapun kelebihan dan kekurangan bab 3 ini adalah: yang pertama, kelebihan. Pembahasan materi dalam bab ini cukup jelas dan mudah dipahami dan dapat menambah wawasan bagi pembacanya terhadap bahasa asing yang dicantumkan. Nah, adapun kekurangan, dalam penggunaan bahasa asing tidak disertai dengan arti dalam bahasa Indonesia, tetapi dari kekurangan ini mahasiswa atau pembacanya dituntut untuk lebih aktif untuk menerjemahkannya agar lebih mudah dipahami. Nah, saran kita sebagai masyarakat sekaligus mahasiswa sebenarnya sangat penting bagi kita semua untuk mempelajari dan mampu untuk mengembangkan gagasan ini, untuk memahami dan melakukan pengkajian lebih lanjut tentang konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. Demikianlah yang dapat kami paparkan dalam pembahasan bab 3 tentang konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. Di akhir kata, bila ada tutur kata atau penyampaian dalam materi masih kurang, kami mohon maaf. Nah, kami di sini menerima saran dan sanggahan dari dosen dan juga teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.